Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan update kembali untuk pergerakan dari EURUSD. Ya, jadi kemarin EURUSD sempat absen sekali dia akan saya update karena saya fokus ke GBP JPY dan juga pair mata uang JPY lainnya. Dan untuk hari ini saya coba kembali untuk update si EURUSD ya. Dan ternyata EURUSD hari ini juga kenaikannya cukup besar, ya cukup banyak. Juga kalau kita perhatikan kenaikannya ini masih dalam analisa yang pada video-video sebelumnya. Di sini kita coba ke candle 4 jam dulu. Ya, kalau kita lihat di candle 4 jam, EURUSD memang sedang uptrend dan sudah berhasil tutup di high yang sebelumnya. Saat ini sedang melakukan retest kembali ya di 16328 kalau kita perhatikan di sini. Lalu kita perhatikan kembali di candle 1 jamnya. Di candle 1 jam ini kita perhatikan, kita buka analisanya di sini. Jadi tuh saya ada buat ya kemarin kalau misalkan si EURUSD ini bisa menunjukkan kenaikannya ketika dia sudah close di atas 162424 ya ini ya. Jadi masih sesuai. Dan kita perhatikan kembali kenaikan hari ini si EURUSD ya, dia berhasil naik dengan satu momentum candle yang cukup besar ke area 16242 tanpa melakukan retest sama sekali. Lalu dia berhasil juga itu karena dia berhasil reversal di area demandnya. Nah, ini kan ada demand area yang pernah saya buat pada video sebelumnya. Saya ada buat area demand di harga 16038 sama dengan 16081. Nah, area demand inilah yang dipakai si EURUSD untuk menopang kenaikan harganya dia. Ya, begini ya. Untuk demand area yang ini merupakan demand area yang cukup kuat sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini udah 2 kali dia coba tembus tetapi gagal dan dia harus turun lagi ke bawah sini. Ya, ke area demand area di bawah sini nih ke 15686 sampai dengan 15702. Baru dia mulai naik pelan-pelan seperti anak tangga kalau kita perhatikan. Ya, dia naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, baru dia berhasil naik ke atas. Jadi ada beberapa step yang dia lewati terlebih dahulu untuk bisa mencapai area tertingginya saat ini. Untuk saat ini area supply yang barunya itu ada pada level harga sebentar. Kita ke candle 30 menit dulu ya untuk melihat area supply-nya. Nah, area supply ini lebih gampang dianalisa pada time frame lebih kecil sebenarnya. Jadi ini adalah area supply yang baru ini dia. Kita buat dulu di sini di 16636 ya, di 16636 nih. Kita copy, kita bikin teks di sini. Lalu satunya lagi itu ada di 16657. Nah, di sini. Jadi ini adalah area supply yang baru. Yang tertinggi saat ini yang masih belum bisa ditembus sama dia ya. Jadi karena dia belum bisa menembus area ini, dia turun kembali. Karena area supply itu kita cari berdasarkan order block yang terjadi. Nah, order block yang terjadi itu ada pada level ini nih. Kalian perhatikan, ketika dia turun, ini kan dia membentuk segitiga ya. Dia membentuk segitiga, lalu pada saat dia breakout, dia turun, dia turun. Sini dia ada sedikit reversal, tapi dia membentuk sebuah base dulu di sini, baru dia melanjut turun. Sama halnya dengan ini, dia nggak langsung turun, melainkan dia membentuk base, baru dia melanjutkan penurunannya kembali. Nah, itulah yang disebut dengan area base. Ini adalah area base-nya atau bisa disebut dengan area demand areanya atau order block-nya. Karena harga masih berada di area ini, maka
Area ini disebut dengan supply area, tetapi ketika harga sudah berada di atasnya, maka disebut dengan demand areanya. Nah, demand areanya saat ini ada di level harga 16636 sampai 16657. Dan area support dia ya, yang sempat dia retest kembali di sini nih sebelum dia naik, kan dia ada retest ya. Ada pada level harga nih 16400 yang saat ini menjadi level resistnya dia. Dan jika memang sebenarnya jika kita mau melihat area demand-nya lagi, kenapa dia berhenti di sini? Kalau kalian perhatikan candle ini kan ada order block ya. Nah, di sini tuh ada order block. Kalau misalkan saya mau buat satu area demand lagi di sini, tuh sebenarnya bisa. Nah, kita ketemukan untuk area demand yang baru. Ya, demand area barunya itu ada pada level harga 16311. Ya, 16311 sampai sini nih. Sorry, masih ini ya. Nah, 16342. Jadi ini adalah area demand barunya dia yang membuat harga itu berhenti di sini. Karena sini kan sebelum dia naik, dari sini nih, sebelum dia naik dia ada tadi di order block, baru melakukan kenaikannya. Nah, itulah yang disebut dengan demand areanya. Dan ketika harga menembus demand area ini, ya, maka target selanjutnya itu ada di garis horizontal putih ini nih, pada level harga 16242. Dan kemungkinan besar ketika dia sudah menyentuh area ini, dia akan terjadi reversal kembali ke atas untuk menguji kembali di level 16400. Karena kan seperti yang kita tahu ya, level 16242 ini atau 16242 merupakan level area atau resist yang saat ini cukup kuat untuk dia nih. Dia butuh beberapa kali percobaan untuk bisa tembus ke atas. Dan ketika dia sudah menembusnya, itu otomatis akan menjadi support yang sama kuatnya pada saat dia menjadi resist tersebut. Nah, saat ini harga sudah mulai terjadi rejection-nya di sini di level di demand areanya. Nah, ini adalah demand area barunya yang masih fresh ya. Karena kan ini baru terbentuk oleh harga yang pada kenaikan tanggal 19 ini. Nah, dia reversal, dia menguji kembali di area ini, lalu dia mencoba untuk naik kembali, menguji di area 16.400 ini. Oke. Jadi intinya pergerakan EURUSD ini cenderung naik. Hanya saja masih tertahan di area supply-nya dia pada level harga 16636 sampai dengan 16657 dan masih mungkin untuk naik kembali, karena kan kalau kita perhatikan secara daily ya, pada video-video sebelumnya juga si EURUSD ini sudah melemah cukup banyak. Dan kita memang menunggu atau menantikan area atau dia naik kembali atau ya terjadi reversal ya dari downtrend ke uptrend. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari si EURUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dalam penjelasan saya, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian memang ingin berdiskusi dengan saya, silahkan add aja di channel Telegram Jonas Trading ID. Ya, di situ kita bisa berdiskusi, kita bisa saling tanya, dan ada teman-teman Jonas Trading ID juga yang bisa bantu untuk menjawabnya. Dan jika kalian rasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang trading, ya silahkan share aja video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Jonas Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.